Tetap lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik dan mendatangkan bintang tamu yang super duper talented dari Universitas Brawijaya ataupun dari luar Universitas Brawijaya. Dan hari ini Belinda sudah tidak sendiri karena Belinda sudah ditemani salah satu wanita cantik yang asal dari Madiun ini ya kotanya. Siapakah dia? Kita langsung saja berkenalan dengan Adinda Kirana Ramadanti Putri. Hai. Nanti boleh nanti kameranya di sini dan di sana ya. Untuk okay. Adinda panggilannya. Benar. Dinda nggak usah pakai A. Nggak pakai Adinda. Dinda. Oke Dinda. Perkenalkan dulu dong. Kenalan dulu sama sobat musik di rumah, silakan. Ini perkenalannya apa aja nih? Terserah aja dari mungkin fakultas, usia atau kesibukan. Terserah aja. Oke, halo, aku Adinda Kirana, biasa dipanggil Dinda dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Wow, dari perikanan ya. Perikanan. Jauh. Banyak loh ya anak perikanan yang mampir ke Music Generation ini yang punya talenta bernyanyi yang luar biasa. Wow. Oke, Dinda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh tahu tadi kan dari fakultasnya udah nih semester berapa? Semester 8. Wow, sedang fokus-fokusnya skripsi pasti. Betul pasti banget. udah lagi masa-masa pusing gitu kan. Tapi hiburannya datang ke Music Generation, hiburan dan untuk menghibur. Oke, Dinda. Kalau datang ke sini kita akan membahas seputar musik dan juga mungkin dunia tarik suara kamu. Iya, boleh banget. Kamu seorang penyanyi bukan? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu ya. Oke, pasti kalau seorang musisi ataupun juga penyanyi gitu kan pasti punya yang namanya cerita di mana dia mulai mengetahui jati dirinya. Gitu. Boleh dong diceritain sedikit nih sama sobat musik di rumah gitu kan bagaimana sih perjalanan seorang Dinda Kirana ini ya kan dari kecil sampai dewasa gitu. Iya. Akhirnya menemukan kayak aku nyanyi aja deh kayak gitu. Gimana nih Dinda? Oke, emang dari kecil ya bawaan dari keluarga suka musik, suka nyanyi gitu ya. Emang nggak bakat-bakat banget, cuman jadi hobi gitu. Jadi kayak turun-temurun lah ya Kak. Jadi dari kecil udah mulai kayak nyanyi, cuman nggak sampai ikut lomba gitu, cuman dijadiin hobi keseharian aja gitu. Terus mulai beranjak SD, mulai berani tampil kayak gitu. Aslinya sih masih malu-malu ya, nggak pede. Cuman karena dorongan orang tua nih, kalau nggak dipaksa ini nggak akan muncul ya bakatnya. Ya kayaknya. Terus mulai upgrade lah, mulai sadar gitu. Oh kayaknya aku sukanya di nyanyi nih. Jadi sampai saat ini ya mulai explore di kesenian musik gitu. Wow, dari kecil ya karena basic keluarganya pun juga udah suka nyanyi, suka musik. Suka musik. Berarti papa mama emang pemain musik atau kayak gimana nih backgroundnya sebenarnya? Enggak sih sebenarnya, cuman suka denger lagu, suka nyanyi gitu ya. Bakatnya memang turun temurun ya. Mungkin dari kakek nenek juga ada turunan suka musik. Kalau dari nenek sih dari ibunya ibu aku. Nenek jadi dari kayak, ibu ya. Jadi saudara-saudaraku kebanyakan suka musik gitu, bisa nyanyi, bisa main alat musik gitu. Nah, akhirnya disitulah muncul karena ya udahlah nak gitu, Dinda nyanyi aja sudah gitu, nyanyi gitu kayak bisa nyanyi kok Dinda ya. Tapi bersyukur banget ya karena punya orang tua yang mendukung prestasi anaknya atau talenta anaknya itu tidak mudah ya, meskipun karena aku juga pernah melihat atau mendengar gitu banyak yang bertalenta tapi keluarganya kurang support gitu. Padahal keluarganya bertalenta. Jadi kita harus patut mensyukuri apalagi Dinda ini kan karena keluarganya juga support dari kecil malah ya. Dan kalau untuk latihan-latihan tarik suara sendiri kamu otodidak kah atau ada kursus les atau dan sebagainya gitu? Kalau aku otodidak sih Kak. Ya. Tapi karena sering ikut event ya mungkin jadi bisa dapat pengalaman dari situ, dari senior-senior gitu intinya. Jadi senior yang sudah berkecimpung di dunia tarik suara sebelumnya. Apakah kamu juga mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ada ikut kayak
ekskul gitu kan, biasanya ada tuh habis sekolah gitu, aku mau ekskul nyanyi atau paduan suara atau band atau apa gitu nggak sih? Iya, pernah sih paduan suara waktu itu SD dan SMP. Udah nggak perlu dilakukan lagi. Kalau mereka ya yang sudah ikut paduan suara itu sudah terkontrol semuanya ya, karena kan pasti ada latihannya juga. Iya, kan ada mereka. latihan. Ada coachnya juga ya pasti. Jadi udah lebih terorganisir dan suaranya agak lebih matang gitu ya. Oke, kalau masalah perjalanan kamu ataupun juga bagaimana sih seorang Dinda ini berkarir di dunia tarik suara, pasti ada yang namanya kesukaan tersendiri di suatu genre gitu kan. Nah, itu kalau untuk Dinda sendiri seperti apa nih genre kesukaan kamu deh? Kayak gitu. Kalau kesukaan aku sih pop sih Kak, Pop ya, ya. yang basic gitu. Oke, berarti Iya. emang sekarang masih fokus di pop music ya? Tapi juga kadang aku explore di genre lain, kayak kan orang tua dan lingkungan di Madiun kan sukanya lagu dangdut, koplo, campur sari yes, gitu. bener. Keroncong juga aku lagi belajar nih. Oh wow, kalau itu berarti nanti kita akan membahas, siapa tahu bisa diundang lagi ya. Kita harus membahas di genre-genre yang lain gitu. Oke, dan yang pasti dari genre pop sendiri berarti kalau pas kamu masuk di UB sini Iya. gitu, itu kan kamu pasti ada juga setelah ikut ekskul dari dari SD, SMP, SMA gitu. Di kuliah apakah kamu juga ikut UKM tersendiri atau UKM mungkin padus atau UKM band atau ya udah aku berjalan sendiri aja, mau nyanyi aja deh kayak gitu atau gimana nih? Kalau aku sih untuk UKM di fakultas ya ikut UKM band, cuman sekarang udah enggak, udah demis gitu. Oke, karena udah ini Iya, ya udah skripsian ya, fokus akhir. ya. Oke. Lebih seringnya juga lebih ke solo vokal sih Kak kalau di perkuliahan gini. Iya. Oke, berarti ada kamu pernah ambil reguleran gitu nggak sih kayak di luar kampus atau di luar jam-jam kampus? Iya pernah, saat ini sedang. Sedang berjalan rupanya saudara-saudara gitu ya. Jadi sembari ngisi skripsi akan menjalani skripsi dan mengisi kekosongan hari-hari atau kekosongan waktu adalah dengan reguleran. Hidup cuan Indonesia ini ya. Oke, dan yang pasti Dinda ini nggak hanya sampai di situ aja ya. Pasti ada segudang prestasi yang juga ditorehkan oleh seorang Dinda Kirana. Tapi kita akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini, nggak apa-apa ya Dinda ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana sobat musik, tetaplah di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Belinda dan juga Dinda. Ini hostnya heboh sendiri. Karena Dinda ini kayak kalem, anggunly gitu, nggak kayak aku yang barbar ini. Belum tahu dalamnya aja ini. Belum ya, belum. Nanti kayaknya kalau di next episode kayak bisa lebih gitu, sepertinya ya saudara-saudara. Oke, Dinda balik lagi nih. Tadi kan kita sudah bahas permukaan nih ya, kayak bagaimana sih seorang Dinda menjadi seorang Dinda yang sekarang dari kecil sampai saat ini sedang menempuh kuliah dan sudah skripsi gitu ya kan gitu. Pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kamu torehkan nih di dunia tarik suara, apalagi dari SD nih kan sudah disuruh-suruh sama orang tua dan akhirnya panjang banget loh itu untuk beberapa puluh tahun, nggak belasan aja. Untuk beberapa belas tahun ini ada banyak sekali prestasi yang ditorehkan dan beberapa nih akan Belinda sebutkan. Ini ada juara 1 di Pekan Seni Mahasiswa Daerah di tahun 2022, juara harapan 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional di tahun 2022, duta berbakat Fakultas Perikanan dan Ilmu, dan juga juara 3 Pekan Seni Mahasiswa Daerah 2024. Wow, ini yang
dicantumkan aja, pasti lebih banyak lagi nih prestasi-prestasi yang sering ditorehkan sebelum ini ya gitu. Boleh dong diceritakan, berarti emang dari kecil sebenarnya udah ikut-ikut lomba ya Dinda ya? Kalau dari kecil masih belum sih Kak, karena belum pede kan ya. Karena kan emang aku nggak kursus nih dari kecil, jadi kayak kurang pede aja gitu. Berarti baru ikut-ikut lomba ini dari kuliah? SMA. Oh, dari SMA. Oh, berarti kepercayaan dirinya Dinda ini munculnya pas SMA. Udah mulai gede gitu. Mulai gede ya, udah ABG ya, jadi kayak ya udahlah break the comfort zone gitu. Betul. Dan akhirnya banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan. Dan ini beberapa kali juga di Peksi Mida dan Peksi Minas ya ada juga. Nah ini kayak mana ceritanya? Ini kah solo kah atau apa nih yang dilombakan gitu? Ini solo vokal sih Kak vokal ya. Tapi aku ikutnya cabang keroncong. Oh cabang keroncong. Genrenya. Oke, berarti untuk yang Peksi Mida dan Peksi Minas ini semuanya keroncong ya. Nah, dia kan pop ya, say gitu kan. Pasti banyak sekali latihan-latihan yang kamu torehkan juga ya, kamu ungkapkan gitu. Dan sayangannya banyak nggak sih kalau misalnya kamu ikut Peksi Mida atau Peksi Minas kayak gitu? Banyak banget. Apa sih yang membuat kamu pengen untuk join gitu? Join aja lah lomba ini Peksi Mida, Peksi Minas kayak gitu. Apa sih yang membuat Karena kamu? pengen keluar dari zona nyaman sih Kak. Karena awal-awal aku masih masuk sini kan online ya. Oke. Zaman pandemi ya. Zaman COVID. Jadi aku kepo nih, mau nyoba deh ikut lomba, ternyata dari situ malah bisa bikin ngembangin skillnya, ngembangin bakat gitu. Oke, berawal dari kayak men-challenge diri sendiri kalau betul. masuk ya online ya, say gitu. Dan akhirnya kayak ya udah kalau ada lomba, itu offline ya berarti ya udah masuk offline lomba gitu. Lombanya offline. Oh, itu berarti ada seleksi dari tingkat fakultas dulu atau kayak gimana nih kalau yang Peksi Mida dan Peksi Minas? Ada tingkat fakultas, universitas, terus maju ke Peksi Mida. Wow, dan itu pasti nggak mudah ya, dan itu sulit banget. Dan akhirnya kamu berhasil untuk mencetak prestasi itu. Wow. Karena kalau di sini tuh banyak yang berprestasi tapi tidak konsisten. Tapi apakah kamu men-challenge dirimu harus konsisten atau seperti apa nih kalau di dunia trik suara kamu? Apalagi kan zaman-zaman udah skripsian gini kan kayak fokusnya udah beda nih. Kamu lebih konsistennya mau ke kuliah aja atau mau ke tarik suaranya atau bisa jalan bebarengan? Kalau untuk sekarang lagi nyoba untuk jalan bareng sih Kak. Kan antara skripsi sama reguleran aku tetap jalan gitu. Jadi emang harus bisa membagi waktu ya. Biar nggak keteteran satu sama lain gitu. Cara kamu bagi waktu gimana sih? Aduh, ini tips and trick kan? Tips and trick. Sebenarnya ini belum sepenuhnya berjalan ya di aku ini Kak. Tapi yang penting kan pasti ada tips and trick, apalagi kan skripsinya anak ilmu kelautan, ilmu perikanannya agak susah ya, Bo. Gitu. Praktek ambil-ambil data-datanya harus ke pantai kalau nggak salah ini. Itu gimana nih? Kalau aku kan kebetulan regulerannya malam. Jadi sebisa mungkin aku harus nyicil gitu untuk ngerjain di pagi, siang atau sorenya gitu. Atau mungkin kalau lagi mood begadang nih habis kerja baru ngerjain, meskipun dikit-dikit gitu tapi ada lah ini yang terjadi, yang hasilnya ada ya, skripsinya, dan juga akhirnya ya gitu kan, berjalan dengan bebarengan sendirinya, dan pastinya konsisten itu juga nomor satu penting ya. Oke deh kalau gitu, dari kita sudah membahas ya kehidupan seorang Dinda seperti apa gitu kan, dan ini saatnya untuk kita mendengarkan suara emas kamu, boleh ya Dinda ya? Boleh. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia special performance dari Dinda. Check this out. Aku akan terus terima, akan terus memahami, akan terus berpikir
bila harus memaksa atau berdarah untukmu. Apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima, dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini menjadi arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Dan kamu hanya perlu terima, dan tak harus memahami, dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini menjadi arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Biar waktu yang memisahkan.
Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I would be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can be broken. I would be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Oh, and you'll be in my heart. No matter what they say, we'll be here in my heart. Always, always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, you're not different at all. And you'll be in my heart. And you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Oh, don't listen to them, 'cause one thing they know, we need each other to heaven to hold. They'll see in time. I know when destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. They'll see in time. I know we'll show them together, and you'll be in my heart. And you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Oh, and you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Always, always, Aku mencintaimu tanpa batas. Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di
ku hidup